dari luar bunyinya kiri gitu ya. Nah, kayak ada bunyi jangkrik, saya nggak ngerti. Yusuf PA sudah datang. Halo Yusuf. Halo. Halo, Selamat kasih malam. tepuk tangan dulu sama Bang Rudi. Ya, tepuk tangan, bagus. Aduh, ini penonton saya udah ada 50.900 orang ini Bang Rudi di sini. Hebat kali 50.000 iya dong lah. Seluruh Kayak Bang Indonesia ini. Rudi. Teman-teman juga tadi kan minta PK sama anak Batak. Ternyata anak Bataknya kagak online, mau kayak gimana? Ya sudah, kalau saya nggak bisa makan anak Batak, saya makan Bang Rudi. Siap, aku kasih PK. Silakan. Kita diskusi apa malam ini? Mau apa yang kita bahas hari ini? Biar agak-agak seru. Mau apa yang kita bahas? Bahas kitab suci dong. Oh iya dong, jangan bahas yang lain. Kita bahas kitab suci aja. Ini pemanasan dulu ya teman-teman. Di ronde pertama ini kita pemanasan dulu dengan Bang Rudi Yohanes ya. Ya mungkin teman-teman belum tahu dengan Bang Rudi Yohanes. Dia rival lama saya gitu ya. Sudah kenal lama dengan saya, bahkan sampai debat tutup mata juga pertama di Indonesia, mungkin pertama di dunia gitu. Debat agama pakai penutup mata. Ini lawan saya. Tapi ketika saya tanya satu saja, waduh kagak hafal juga Bible-nya. Aku hanya hafal Yohanes 10 ayat 30. Gitu. Memangnya Bang Rudi ada ya cara menghafal Bible di Kristen itu? Nggak ada sih, tapi ya ada. Ya dadakan lah. Oh, itu. Kalau kami kan ada tuh tahfiz Quran. Ada Bang Rudi metode untuk menghafal Quran. Oh, double Bang Rudi apa? Ya? Kenapa? Double, suaranya double. Oh, kuat sekali buat itu. Tes. Syukron, ini ya syukron jazakumullah untuk teman-teman yang udah kasih gift ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan rezeki yang halal lagi berkah gitu ya. Sudah. Amin ya rabbal alamin. Karena di luar itu agak apa? Ya, kawan-kawan, hanya 4 mawar loh. Udah tinggal 20. Kasihan kali kau Bang Rudi. Apa-apa. Selalu Tat. Udah 300 Ustaz. Aku masih 44 mawar aja. Aduh. 2 mawar lagi, 2. Ente itu kenapa sih pikirannya kali 3 kali 4? Saya nggak ngerti masalahnya. Kali 3 kali 4 apa coba? Ini mau kali 3. Tenang aja. Ada kali 3 kawan. Ayo gas. Apa itu Ustaz kali 3? Hah? Penggemar Ustadz juga kali 3. Jadi kalau kau dapat koin 100 kali 3 jadi 300. Kan lumayan koin operasional. Ayo kawan-kawan, kasih lope-lope kasih apa dikali 3 sayang. Gift ya teman-teman. Nggak ngerti, saya nggak ngerti, serius nggak ngerti. Itu punyamu udah dikali 3 itu, punyaku yang belum ya. Ayo kali gitu. 3, ini ronde pertama ya, kita pemanasan. Bang Rudi seperti biasanya 5 menit ente, 5 menit saya gitu ya. Nah, gini Bang Rudi, yang kita bahas tentang masalah kitab suci ya. Boleh, kitab suci Tat. Jadi agak lebar, agak lebar, agak global gitu pembahasannya kalau kitab suci. Mainkan. Pakai data, awas kagak pakai data. Oh, pakai data dong. Apa yang nggak pakai data? Kita pakai data. Iya, saya PK dengan Bang Rudi mungkin sekitar 1 jam lebih ya teman-teman. Memang seperti itu, agar dapat disimpulkan dengan mudah. Ya teman-teman semuanya. Maka dari itu kita PK-nya 1 jam lebih dengan Bang Rudi. Jadi 1 jam itu tergantung berapa ronde, 10 kali mungkin. Boleh. Tuh ada yang kasih tahu sama saya, jangan cuma ngomong katanya Bang Rudi, harus buka Bible-nya. Mereka itu memang golongan orang Tat. Kan saya bacakan ayatnya. Maunya mereka harus balik-balik layar. Sampai balik-balik layar. Bacakan aja itu tuh. Kecuali kita mengambil bukan dari Bible. Misalnya dari Wikipedia. Itu harus kita balikkan. Tapi kalau dari Al-Quran dengan Bible nggak perlu balik. Biar aja situ bacakan surah berapa atau ayat berapa, kitab apa gitu Tat. Gitu.
Bang Rudi, ini tinggal 50 detik ya sebelum ronde pertama. Pertama ini saya dulu ya, saya dulu. Boleh. Bang Rudi, seperti biasa kita awal pertama ini mungkin bisa langsung menyeberang atau hanya menjelaskan dulu aja. Yang mana? Aku melu-melu, bebas saja, bebas. Ya sudah. Ikut. Kalau gitu kita jelasin dulu tentang masalah kitab di dalam agama Islam, terus tentang kitab Bang Rudi di agama Kristen tanpa saling menyeberang dulu. Jadi nyeberangnya mulai ronde kedua ya. Baik ya teman-teman, kita akan PK dengan Bang Rudi karena anak Batak itu ya dia nggak Oke. nggak online. Sebentar lu, ku tes. Oke, Tat. Mm-mm. Suaraku kecil ya, Tat? Kok ada yang bilang Jelas, kecil? jelas, Masa harus suaraku sebesar gong? jelas, Karena jelas. suara jangkrik ada di luar ribut. Jadi kalau Jelas. kupasang ini masuk dia gitu. Hmm. Ya, silakan Tat. Woi, Oke. menang si Ustadz, bah. Kalah kita kawan. Aduh, ini Ketuk kurang dulu waktunya. bersatu kita ini sekarang nih. Tunggu muncul waktunya, Tat ya. Sabar. Itu udah ada tanding ulang, Tat. Mainkan. Oke. Udah? Langsung ditokok kepalaku sama si Ustadz. Langsung pening-pening. Ya, silakan Tat. Dirimu duluan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya. Malam ini saya dapat rival saya yang lama yaitu Bang Rudi Yohanes. Dikarenakan anak Batak itu nggak ada ya, dia nggak online sehingga saya cari mangsa yang baru. Ternyata dapat Bang Rudi Yohanes. Jadi seperti itu. Pembahasan kita malam ini tentang masalah kitab suci. Berkaitan kitab suci, ya apa itu suci? Suci itu bebas dari radikal, ideologi, terus bebas juga dari tulisan-tulisan yang tidak bermanfaat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang namanya kitab suci itu memang harus benar-benar dari Tuhan Maha Pencipta. Nah, dari Tuhan Maha Pencipta, bukan tulisan A, bukan tulisan si B, bukan tulisan si C, atau kesaksian si A, atau kesaksian si B, atau kesaksian si C. Apalagi sampai kitab tafsir mimpi. Itu bukan ya, nggak bisa dibilang kitab suci. Jadi 100% kitab suci itu dia pertama tidak ada campur tangan ideologi manusia yang lain. Bukan tentang masalah menulisnya ya, tapi tidak dicampur pemikiran manusia di dalam kitab tersebut. Yang kedua, kitab suci itu dia ada legitimasi atau stempel pengesahan dari yang menurunkan kitab suci. Nah, contoh ya teman-teman, kalau di Al-Quran kita apakah ada distempel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dan adil. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Ya, tidak akan dapat ada yang mengubahnya. Apalagi sampai direvisi. Jadi nggak mungkin kitab suci itu sampai direvisi. Kalaunya sudah sampai direvisi, itu artinya kitab itu bukan kitab suci. Entah kitab apa gitu ya. Nah terus yang ketiga tentang masalah kitab suci. Kitab suci itu ya pasti terjaga dan tidak berubah-ubah. Dari zaman ke zaman dapat dipakai ya. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surah An-Nahl, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi metodenya itu terawat sampai nanti gitu. Bukan hanya terawat pada saat diturunkan wahyu tersebut, tapi terawat setelah sampai nanti turun wahyu itu kepada Rasul tetap sama bunyinya, isinya tidak berubah. Nah, jadi teman-teman semuanya dapat kita simpulkan ya, yang dinamakan kitab suci itu adalah pewahyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketetapannya dan sebagai petunjuk pedoman hidup manusia. Apakah Al-Quran itu petunjuk pedoman bagi manusia? Betul. Jawabannya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Nah, maka dari itu tidak akan terdapat kontradiksi di dalam Al-Quran kita. Beda dengan penulis si A, penulis si B menurut kesaksiannya. Nah, itu bisa bertabrakan. Ya,
yang satu menuliskan satu, lalu yang kedua menuliskan dua. Artinya ini adalah bukan kitab suci, tetapi kitab karangan manusia. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sedikit penjabaran tentang masalah kitab suci ya. Apa itu kitab? Nah, ini saya jelaskan kembali ya. Kitab berakar kata dari kosakata kataba, yang mana kitab ini berasal dari bahasa Arab. Kataba artinya tulis, menggoreskan, atau menetapkan. Nah, jadi yang dimaksud Alkitab, kitab suci ya, itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Alkitab dikenal di dalam Islam ada 4. Yang pertama Zabur, yang kedua Injil, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Qur'an. Maka kalau mereka telah dicampur dengan tulisan manusia atau ideologi manusia, maka tidak bisa bahwa itu dikatakan kitab suci. Jadi kitab suci itu harus 100% dari pewahyuan. Catat itu. Ya, 100% dari pewahyuan, bukan dari kesaksian-kesaksian maupun tafsir mimpi ya, maupun pengubahan dari penulisnya. Jadi sekian, terima kasih. Ya, tunggu muncul ya Tat ya. Sabar Tat. Sabar. Oke. Tes. Ya. Saya yang Oke, pencet. Saya yang pencet pencet. tanding. Matikan mic-mu Tat. Oke, tunggu. Belum hilang nih tempat saya. Dah. Oke. Selamat malam semua saudara-saudara dimanapun kalian berada. Diskusi kami ini sudah yang kesekian ratus dan mungkin kesekian puluh ribu kali. Ya, agak dibesar-besarkan dikit biar agak hebat. Ya, ya. Benar kata Ustadz ini, kamilah orang yang pertama membuka perdebatan di dalam dunia maya ini pakai tutup mata. Ya, saya ingat itu waktu zaman-zaman koronce. Ya, nah, kawan-kawan, kami tak enti-entinya berdiskusi, tapi kami tidak enti-entinya juga bersahabat. Bukan seperti yang lain habis diskusi kelahi-kelahi ini segala macam, tidak begitu ya kawan-kawan. Karena memang ada batas-batasan kita hanya sebatas diskusi. Berbeda pendapat itu sah, ya. Oke. Nah, pada malam hari ini kami akan berbicara sebenarnya mengenai kitab suci ya. Kalau di dalam Bible itu memang sudah diperintahkan Tuhan Yesus, firman itu saya bacakan saja di Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Joshua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kodong langit. Tuhan memang memerintahkan untuk kepada Joshua katanya untuk dibisikkan ke telinganya atau dilafalkan. Tetapi Tuhan juga meminta untuk dituliskan. Kenapa harus dituliskan? Karena ini biar jangan hilang ya. Jadi diingat oleh manusia-manusia itu turun-temurun ya. Perintah penulisan kitab suci itu ada di dalam Bible. Nah, kemudian Tuhan sendiri juga menulis kitab. Nah, bukan kitab, 10 perintah Tuhan atau 10 Commandment ya. Itu ada di mana? Di Keluaran 32 ayat 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh itu. Jadi hanya Bible yang mampu menjelaskan bahwa Tuhan bisa menulis, nabinya bisa menulis, ya. Dan perhatikan baik-baik, 2 loh batu itu ditulis oleh Tuhan sendiri. Makanya firman Tuhan itu ada 3, firman yang disampaikan Tuhan langsung, firman yang diucapkan Tuhan dalam hatinya, dan ketiga, firman yang ditulis Tuhan langsung. Ingat ya, Tuhan langsung yang nulis. Ya, itu. Kalau firman disampaikan orang lain, itu bukan firman Tuhan. Karena primernya harus Tuhan dulu menyampaikan, baru Nabi itu menyampaikan kepada orang lain. Tapi, kalau orang lain yang menyampaikan, itu belum tentu firman Tuhan. Bisa jadi itu firman setan atau ucapan setan ya. Kalau ucapan Tuhan itu Tuhan langsung yang berfirman. Nah, maka dari itu 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan jelas-jelas di situ
bahwa di dalam goa-goa itu ada namanya di dalam goa-goa gelap itu ada namanya malaikat-malaikat pendosa. Maka malaikat-malaikat pendosa inilah yang bertemu sama para pertapa, orang-orang yang datang ke goa bertapa, kemudian dia menyesatkan, dia mengatakan seolah-olah itu firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan. Ya, jadi begitulah alur firman Tuhan itu. Kemudian kita lihat juga di dalam Perjanjian Baru, Yohanes juga mengatakan ya, seluruh penutupnya itu ya belum dituliskan semuanya, masih ada yang belum dituliskan. Artinya masih banyak di luar sana akan bertebaran kitab-kitab atau firman Tuhan yang belum sempat dituliskan, itu masih banyak ya. Jadi itulah apa yang dibilangkan dari Bible itu sangat menarik untuk kita bahas ya. Nah, kemudian bagaimana apakah ada di dalam Kristen mengenai kalau misalnya ada perbedaan atau ada ini dan itu, maka dia akan dikatakan palsu atau bagaimana? Kristen tidak menceritakan hanya mengenai tulisan saja ya. Maksudnya perbedaan itu hal yang biasa. Kenapa? Penulisnya bukan satu orang. Berbeda kalau satu orang menulis, terjadi perbedaan, itu baru tidak. Karena di dalam Bible itu contoh antara Samuel dan Tawarik, antara raja-raja juga dengan Tawarik gitu ya. Itu dua orang penulis yang berbeda. Jadi tidak bisa satu kepala disatukan. Tergantung sudut pandang dia. Contoh, ketika saya melihat sebuah tank angkut, kan ada tank angkut itu yang di dalamnya itu ada 10 orang. Kawan saya mengatakan saya melihat pasukan tank satu. Karena dilihat satu keutuhan, yakni tanknya itu. Tapi ketika orang turun, ada yang menulis 10 pasukan infanteri misalnya, atau tank itu apa saya nggak tahu ya. Ada yang 10, ada yang 1. Waduh, habis. Terima kasih, Tat. Iya, ada perimbangan ini kayaknya, Tat. Win, wih, baru agak imbang, Tat. Terima kasih semua penggemarku, kawan-kawannya. Mari kita bersatu mengalahkan Pak Ustadz ini dulu dalam segala hal. Sekarang silakan kita menyilang ya, Tat. Silakan, Tat. Dirimu lagi, Tat. Baik, Bang Rudi. Tentang permasalahan kitab suci ya, kitab suci yang kita bahas, saya sudah mengatakan ada perbedaan pandangan dari Kristen maupun Islam. Tapi yang saya lihat dari penjelasan Bang Rudi itu, katanya penulis itu kalaunya berbeda atau kontradiksi, itu adalah hal yang biasa. Nah, ini sebenarnya bukan sebuah hal yang biasa, tetapi akan mempersulit ya kitab tersebut. Bahkan tidak lolos dengan kosakata suci. Klasifikasinya itu tidak akan lolos dengan kata suci. Karena apa? Karena kalau penulisnya itu berbeda, dari yang satu ke satunya beda, maka kita akan kebingungan yang mana yang kita imani. Nah, perlu Anda catat itu. Dan tadi saya menjabarkan juga, sebagaimana di dalam agama Islam, bahwa kitab suci itu ada stempel dari orang yang menurunkan kitab suci tersebut. Nah, contoh ya Bang Rudi, di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka mengenalnya, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Di situ firman yang disampaikan oleh Yesus itu mana saja gitu. Ketika kitab Anda bercampur, ada tulisan merah, tulisan yang putih, tulisan hitam, apakah dapat diverifikasi tulisan yang merah tersebut benar-benar bahwa itu adalah firman yang disampaikan oleh Yesus? Siapa yang melegitimasi? Kita tahu Bible Anda itu, ya Bang Rudi, setelah Yesus itu tidak ada. Sedangkan di zaman Yesus itu mengajarkan hukum Taurat, ya kitabnya Yahudi. Bukan tulisan Lukas, bukan tulisan Markus, bukan tulisan Paulus, bukan juga tulisan Yohanes, tetapi yang diajarkan oleh Yesus itu, ingat sekali lagi, itu adalah kitab para nabi, bukan kitab kesaksian, apalagi kitab primbon mimpi, bukan, ya. Nah, maka dari itu ketika Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah kitab suci, satu, yang pertama Bang Rudi, di mana Yesus mengatakan bahwa aku mensentempel atau mengesahkan ya tulisan dari Yohanes maupun Lukas maupun Matius
bahwa itu benar adalah kitab suci. Nah, tolong tunjukkan datanya kepada saya di mana Yesus mengesahkan kitab-kitab tersebut. Sedangkan di zaman Yesus tidak ada kitab-kitab itu. Jadi saya pengen tahu di mana Yesus mengesahkan kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Matius, di mana stempel dari Yesus. Tunjukkan dalil maupun datanya. Ketika Anda mau menanyakan kepada saya di mana stempel Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, silakan Anda buka di dalam Quran. Quran surah Al-An'am ayat 115 yang saya bacakan di awal tadi, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dan adil, tidak akan ada yang dapat untuk mengubahnya. Bang Rudi katanya bergema. Enggak ditutup kah? Oke. Ya, karena itu suara dari Bang Rudi ya. Kalaupun Anda mengatakan di mana stempel Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Qur'an, jelas ada Bang Rudi. Quran surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dan adil, tidak akan ada yang dapat mengubahnya, ya. Dia Maha mengetahui, Bang Rudi. Jadi ya Bang Rudi, sampai sekarang kitab Al-Qur'an kami ya itu tidak akan bisa dapat berubah-ubah. Contohnya kemarin Kemenak aja itu salah cetak satu huruf Quran surah Al-Kahfi pada ribut. Nah, sekarang kitab Anda itu kalaupun diubah-ubah, umat Kristen jemaatnya juga nggak bakalan tahu gitu. Nggak bakalan tahu. Karena apa? Kitab Anda itu bukan kitab suci, tetapi kitab karangan manusia, ya, kitab tulisan Paulus, Lukas maupun Markus. Satu pertanyaan saya yang perlu Anda jawab memakai data di mana pengesahan Yesus terhadap tulisan Yohanes, tulisan Matius, tulisan Lukas maupun tulisan Markus. Bahkan kalau ada, silakan tulisan Paulus pun disahkan oleh Yesus. Saya minta datanya dan tolong tunjukkan, nanti saya buka. Ya. Cukup itu ya mungkin teman-teman yang saya sampaikan. Saya mengutarakan hal yang sama Al-Quran maupun Bible gitu. Silakan. Siap. Mantap, Tat, mantap. Silakan, Tat. Aku lagi. Matikan mic-mu, Tat. Oke. Terima kasih, Ustadz, bahwa diskusi kita malam ini makin menarik ya. Ya. Ustadz mengatakan bahwa validasi dari Allah SWT itu ada. Tapi dirimu lupa. Yang dipalidasi Al-Quran itu bukan yang buku, Tat. Yang buku itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk ditulis. Karena tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan, tuliskanlah, enggak ada. Tapi bacakan atau lafalkan. Al-Quran tidak boleh ditulis, sebab itulah di surah 2 ayat 79 dikatakan, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya dan mengatakan ini dari Allah dan menjualnya dengan harga murah. Ya, jadi Al-Quran itu tulisan tangan manusia, bukan tulisan dari Allah. Kalau di dalam Bible ada satu yang betul-betul tulisan dari Allah itu, yakni 10 Commandment atau 10 perintah Tuhan. Ayatnya tadi sudah saya buka di Keluaran 32. Bahwa langsung Allah yang menulis itu dan menukilnya, ya. Nah, kemudian kalau kamu bilang bahwa Al-Quran yang kamu pegang itu tidak pernah diubah, itu keliru juga, Tat. Karena hanya kitab suci umat Islam lah yang tidak memiliki bukti tertuanya, ya. Atau kitab aslinya, atau kitab apanya dia, kitab pertamanya. Hanya Al-Quran yang tidak punya. Mereka hanya punya yang di Birmingham, yang 2 lembar itu. Itu Arab gundul. Setelah sekarang jadi Arab gondrong. Bagaimana dari dua kertas itu bisa menghasilkan 114 surah dengan 6.236 ayat. Bagaimana jalannya? Lantas dari mana umat Islam bisa mengatakan kitab sucinya itu asli? Wah, di dalam kitab suci yang
suci artinya tidak boleh ada pertentangan. Ya, itu juga sebuah bukti kekeliruan. Kenapa kekeliruan? Coba perhatikan buku Togel, Erek-Erek. Erek-erek itu tidak ada perselisihan di dalamnya, ketat. Bahkan pengikutnya sekalipun berbeda pendapat, mereka tetap bergandengan tangan. Apakah itu bisa kita katakan kitab suci? Kan tidak. Ya. Jadi yang kamu bilang itu bahwa tidak ada perselisihan itu juga tak benar, tak? Ya. Jadi kalau kita bicara perselisihan, nanti kita buat khusus judulnya. Apakah Al-Qur'an ada ayat-ayat kontradiksi? Biar kita ulas, ya, Tat, ya. Nah, kemudian, Tat, kita bicara tentang Bible itu sendiri. Mana perintah validasi dari Yesus, apa bahkan Paulus segala macam. Nah, ini, Tat, kubacakan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan. Nah, jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi memang ada tulisan itu yang diperintahkan Allah untuk ditulis, itu bermanfaat untuk mengajar. Makanya dituliskan. Kalau kalian dasarnya penulisan apa? Siapa penulis Al-Quran, Tat? Sampai hari ini tidak diketahui. Oh, ada 4, Zaid bin Sabit, anu. Bagaimana kalian mengatakan sedangkan tulisan Zaid bin Sabit sampai hari ini tidak pernah ditemukan? Satu pun. Ada nggak kau bisa tunjukkan mana tulisan Zaid bin Sabit? Nggak ada. Itu adalah tokoh yang dibuat seolah-olah dia penulis Al-Quran itu sendiri. Padahal Zaid bin Sabit itu hidupnya mungkin berselisih berapa tahun baru dia berbicara Al-Quran. Dan Al-Quran itu kan dihafal, bukan ditulis, Tat. Ya. Oke. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tujuan kitab kami ditulis ada, Tat. Pertama untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan yang untuk mendidik dalam kebenaran. Lah tujuan Al-Quran ditulis apa? Mana ayatnya? Nggak ada. Tujuan Al-Quran ditulis hanya gagah-gagahan saja. Kapan itu ditulis? Wah, zaman Muhammad, nehi-nehi. Zaman siapa? Muhammad wafat, baru Al-Quran ada dalam bentuk buku. Itu pun bukunya entah kemana. Bagaimana kita memvalidasinya itu? Oh, berupa hafalan. Ada enggak rekaman kitab tertua? Bahwa itu dihafal. Ada enggak dia rekamannya berupa rekaman suara? Biar kita validasi. Jadi sesuatu Al-Quran adalah salah satunya kitab yang tidak bisa divalidasi. Karena tidak punya sejarah. Fakta arkeologis Al-Quran itu enggak ada. Bible masih ada arkeologisnya, Tat. Ditemukan di Laut Mati, ditemukan ini. Al-Quran hanya yang di Yaman, yang di Masjid Agung itu. Sisanya apa? Diciptakan di Kairo, dibuat oleh Al-Azhar, dikumpulkan tahun 1924. Itulah Quran yang kau pegang itu, Tat. Makanya gondrong semua, nggak gundul. Paham ya, Tat, ya? Oke, terima kasih. Kalah kita, kawan. Aduh, kalah. Ayo, semangat. Baik. Ya, tunggu, Tat. Tunggu muncul. Dah? Pencet. Tutup mic-nya, Bang Rudi, ya. Baik, teman-teman semuanya, saya nggak mau buang-buang waktu. Tadi saya minta itu validasi dari Yesus itu sendiri. Malah yang diberikan masalah di Timotius. Kagak nyambung sama sekali. Nah, ya. Yang saya minta itu tulisan merah dari Yesus itu sendiri. Yang mana Yesus mengatakan, aku telah memvalidasi tulisan Yohanes, tulisan Matius, Lukas maupun Markus. Kalau kita lihat saja, tulisan Lukas itu 70 tahun setelah Yesus itu diangkat. Mana bisa divalidasi? Ya jelas nggak bisa. Lalu Anda bawakan Timotius untuk masalah pengajaran. Beda. Yang saya minta itu stempel dari Yesus. Dia mengatakan bahwa aku merestui, menstempel, memvalidasi tulisan Yohanes, Markus, Lukas, Matius, Paulus. Mana? Bukan Timotius itu yang saya minta. Dan lagi pula kalau Anda katakan bahwa kami punya arkeolognya, sedangkan Al-Quran tidak. Bang Rudi, ya. Ingat, bahasa asli Yesus itu adalah bahasa Aramaik. Maka ketika dia berdakwah, kalau pengen punya aslinya, Anda tunjukkan bahasa Aramaiknya, bukan masalah bahasa Yunaninya. Nanti urusannya begini ya teman-teman.
Bahasa Yunani itu kan bahasa internasional. Ya tahu. Tetapi yang kita cari ini ketika bahasa Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan berbahasa Aramaik, mana manuskrip yang bahasa Aramaiknya? Beda dengan Al-Quran, Nabi kami. Bahasanya bahasa Arab. Ada bahasa Arab manuskripnya. Anda bilang di Birmingham cuma 2. Wah, ini keterlaluan teman-teman. Kita tunjukkan aja ya. Di Birmingham cuma 2. Nih ya teman-teman semua. Saya akan putar kamera kepada Anda semuanya. Ini yang disebut Bang Rudi di Birmingham ada 2 teman-teman. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat di sini halamannya 817 lembar ya. Tuh, Bang Rudi ya. Jangan kau tipu-tipu saya lah, Bang Rudi. Nah, tuh ya. Mana? 818 lembar, Bang Rudi. Jadi di sini pun ada daftarnya. Anda bisa cari di Kitabul Syaribul Mansub ila Utsman bin Affan. Baik, tuh saya tunjukkan tuh ya. Al-Quran kami ada 818 lembar dari Arab gundul yang jadi gondrong, kata Bang Rudi. Nggak apa-apa. Silakan Anda kalau mau mengatakan di Google cuma ada 2. Yaitu Google. Kagak ada umat Islam itu belajar dari Google. Bukan seperti Anda gitu ya. Nggak bakalan ketahuan kalau kitab Anda itu telah diubah-ubah. Bang Rudi ya, satu hal, kalau Anda mengatakan mana perintah Al-Quran itu untuk ditulis. Padahal saya tadi ya mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang lahafizun. Melapaskan, memelihara. Artinya Al-Quran itu metodenya ya Bang Rudi. Bukan dengan cara penulisan. Tapi dengan cara hafalan ya terus dilafazkan. Nah, ketika dilafazkan baru ditulis. Makanya ada sekretaris Nabi. Lah kalian apa? Coba, adakah legitimasi atau validasi dari Yesus itu sendiri? Tiba-tiba Anda bawa kitab Yahudi. Dari mana hak Anda memakai kitab Yahudi Perjanjian Lama? Karena apa? Yesus itu tidak ada memvalidasi kitab Kristen, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu Anda mau lari ke kitab Perjanjian Lama. Otoritas Anda apa memakai Perjanjian Lama? Apa coba? Anda Kristen, Perjanjian Lama itu Yahudi. Kenapa Anda comot? Anda ambil kitab orang gitu. Makanya tidak salah saya mengatakan bahwa kitab Anda adalah kitab Spanyol. Kitab separuh nyolong. Jadi 2 nih PR Bang Rudi ya. Yang pertama, saya minta kepada Bang Rudi ya, tunjukkan langsung validasi dari Yesus itu sendiri. Sebagaimana Al-Quran divalidasi oleh Allah Subhanahu wa taala memakai ayat Quran surah Al-An'am ayat 115 di mana Yesus mengatakan bahwa aku mengesahkan tulisan Yohanes, Markus, Lukas dan Matius. Ya, itu yang saya cari. Yang kedua, kalaupun Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu ada manuskripnya, tunjukkan pada saya ya kitab manuskrip Anda itu dengan memakai bahasa keseharian Yesus, yaitu bahasa Aramaik, bukan Yunani. Ayo, biar pencet dulu. Sudah ada pencet. Oke, matikan mic Mutat. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Lagi-lagi Pak Ustadz ini tidak paham. Yang dikatakan Allah SWT yang dia jaga dan dia lindungi itu bukan Al-Quran tulisan itu, Tat. Definisi Al-Quran sampai hari ini Muslim tidak pernah paham. Yang kau pegang itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan di dalam hati Nabi Muhammad. Jangan kau katakan yang tulisan itu Al-Quran. Itu tidak Al-Quran. Tidak pernah Allah menurunkan buku. Keliru, Tat. Al-Quran itu dituliskan sudah terada di Lauh Mahfuz, dibawa oleh Jibril dan ditaruh di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Yang kau baca-baca sekarang itu kitab karangan manusia, kitab palsu,
Bukan kitab asli. Karena Allah SWT tidak pernah menurunkan kitab. Kitab yang diturunkan Allah sesuai surah 19 hanya Injil. Aku membawa kitab Injil, kata Nabi Isa. Ya, mulai dari 30 sampai 33 itu ketika dia bicara dari dalam buayan. Muhammad tidak pernah diberikan kitab. Cari saja. Ya. Ada enggak dia diberikan kitab? Enggak ada. Al-Quran yang kau pegang itu bukan itu yang diturunkan ke dalam hati sanubari Muhammad. Bukan itu. Dan Allah memang memvalidasi. Apa kata Allah? Celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya. Al-Quran ditulis dengan tangan. Yang tidak celaka itu kalau kitab jatuh dari langit. Ditulis oleh Allah. Apa itu? Kitab Taurat. Baca saja di Quranmu. Kan ada di kitab, bukan Taurat. Hukum Taurat. Luh-luh batu. Ditulis semua hukum-hukum dalam itu. Itu dari Allah langsung. Kalau kitab yang kau pegang itu palsu. Karangan manusia. Celakalah orang yang menuliskan kitab. Siapapun yang menuliskan kitab, celaka dia. Paham nggak, Tat? Itu harus kau pahami. Nah, jadi Tat, yang berikutnya, mana validasi dari Yesus? Ya, pada Yesus datang itu bukan ada kitab, Tat. Ngerti nggak maksudnya? Jadi jangan Ustadz kira ketika zaman Yesus itu kitab udah ditulis 3 tahun menulis kitab. Nggak bisa. Kitab itu ditulis setelah orang penyaksinya. Di kami kan ada yang menyaksikan. Sumber kesaksian Yesus, penyaksinya murid-muridnya. Maka ditulislah kitab. Lah, Muhammad siapa penyaksinya? Ketika dia bertemu Jibril saban hari. Gak ada. Itu hanya pengakuan sepihak Muhammad. Kalau kami masih ada, orang itu ikut Yesus, ditulislah kisah Yesusnya. Lah sumber kesaksian kalian siapa? Muhammad. Penyaksinya siapa? Wallahu alam. Kan itu, Tan. Lah, lantas siapa penulis kitab Al-Quran itu? Enggak diketahui. Sekarang aku bukakan dulu layar saya mengenai yang di Birmingham itu, Tan. Kutanya dulu kau, ini tulisan siapa? Bisa enggak kau validasi ini tulisan Zaid bin Sabit? Ku iris telingaku kalau bisa kau validasi ini tulisan Zaid bin Sabit. Bagaimana kau cara memvalidasi ini tulisan Zaid bin Sabit? Coba gunakan logikamu dengan baik dan benar. Makanya aku bilang, ada enggak kitab tuh Zaid bin Sabit? Jangan-jangan dia juga buta huruf. Tapi dipaksakan dia menjadi cerdas. Ini tulisan siapa ini? Apakah ini tulisan Zaid bin Sabit? Bagaimana kau mempertanggungjawabkan ini tulisan Zaid bin Sabit? Dari segi mananya? Harus ada pembandingnya. Tunjukkanlah sebuah kitab yang tulisan Zaid bin Sabit. Oh, sama loh. Ini loh dia. Sampai kiamat pun kau nggak akan bisa menunjukkan bukti itu tulisan Zaid bin Sabit. Jangan-jangan ini tulisan siapa? Waraqah bin Naufal. Jadi dalam Islam, Tat, ingatlah ucapanku ini. Bukan ucapanku ini. Tapi dari buku-buku Islam yang kuambil. Hanya satu kitab yang diizinkan oleh Allah untuk ditulis, yakni kitab Injil yang ditulis Waraqah dalam bahasa Ibrani. Sahih Bukhari 3. Dan yang sesuai kehendak Allah penulisannya hanya Injil bahasa Arab. Sahih Bukhari 6467. Di luar itu tidak ada dikatakan inilah Al-Quran yang saya sudah sesuai kehendak saya. Nggak ada itu. Validasi yang dibilang itu yang di dalam hati Nabi, makanya tidak bisa diubah. Kalau memang kau bilang itu terjaga, buktinya dari gundul jadi gondrong kan sudah diubah. Itu merubah makna. Begitu dikasih tanda baca, dia mengubah makna, Tat. Ya, terima kasih. Dasar. Mainkan, Tat, mainkan. Terima kasih kawan-kawanku ya atas dukungan kalian. Kita gas malam ini, si Wafi. Wafi, Yusuf, silakan pencet. Ya, aku diam. Pencet, tutup. Baik teman-teman semuanya, ya ternyata Bang Rudi tidak menjawab lagi pertanyaan saya. Saya minta tunjukkan validasi dari Yesus, akan saya kejar terus ya. Terus saya minta tunjukkan manuskrip yang bukan Yunani tetapi manuskrip dalam keseharian Yesus. Karena apa? Di kitabnya Bang Rudi, Yesus itu menerima firman ya.
menerima firman Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya dia menyampaikan secara bahasa Aramaik, dan saya minta manuskrip dari Aramaiknya mana. Apakah Yesus menyuruh menghafal pada saat itu? Tidak. Ya, tidak. Dia pasti menyampaikan kepada muridnya, tetapi tidak menyuruh menghafal. Ya, Bang Rudi. Jadi tolong tunjukkan manuskrip dari Yesus yang berbahasa Aramaik. Dan validasi tadi jangan lupa, saya tidak akan kemana-mana dulu sampai Anda menjawab dan dapat menunjukkan apa yang saya minta. Berkaitan tentang masalah Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Yang bunyinya fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Di situ yaktub bukan menulis tapi menetapkan sesuatu ke dalam kitab Allah. Makanya fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka kecelakaanlah bagi orang yang menulis, menetapkan ke dalam kitab tersebut, ya. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Contoh Bang Rudi Yohanes, ya. Bang Rudi Yohanes menulis di dalam kitab Bang Rudi Yohanes, lalu ayatnya ditambahkan, lalu direvisi oleh Bang Rudi, lalu dikatakan Bang Rudi, ini dari Allah. Bukan menulis dengan tangan yang dimaksud Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Yaktub itu berakar kata dari kosakata kataba, yang artinya itu bisa tulis, bisa ketetapan, bisa menggoreskan. Contoh ayat, ya. Contoh ayat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kata tulis adakah di situ? Enggak ada. Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu, tapi ditetapkan atas kamu. Jadi Bang Rudi, ya, yang namanya kitab bukan gedebuk dari langit. Bukan juga berbentuk tulisan. Makanya Anda buka, ya, kalau mau tahu yang dimaksud kitab itu apa, buka Quran surah Al-Maidah ayat 68. Di Quran surah Al-Maidah ayat 68, kitab yang dimaksud itu adalah ajaran. Itu Bang Rudi, ya, ajaran. Jadi ajaran dari Nabi Musa, dari Nabi Isa, dari Nabi Muhammad. Bukan buku gedebuk dari langit. Bagaimana pula pengikut bintang timur? Terus begini ya Bang Rudi. Untuk masalah, kritik teks, bisakah kamu memastikan, kata Bang Rudi, bahwa tulisan itu adalah tulisan Zaid bin Sabit? Bang Rudi, ini perhatikan ya. Bang Rudi, Anda, ya Bang Rudi, silakan untuk mendownload namanya Kitabul Masahif. Di situ ada tulisan dari Zaid bin Sabit, ada mushaf juga dari Ali bin Abi Thalib, ada juga di sini mushaf dari Ibnu Mas'ud yang sejaman dengan para nabi, yang sejaman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kritik teksnya semuanya ada, penjelasannya ada, terus tulisan Zaid yang mana, terus tulisan Ali bin Abi Thalib yang mana, tulisan Ibnu Mas'ud yang mana. Tuh, saya bilang tuh, sudah ya. Kalau Anda bisa baca kitab Gundul, nama kitabnya itu Kitabul Masahif. Bang Rudi. Jadi saya itu penuh data, cuma Bang Rudi aja mau main asumsi dengan saya. Maka dari itu saya minta tunjukkan sebagaimana yang saya tunjukkan kepada Anda, ya. Tunjukkan manuskrip dari Yesus, ya, dengan berbahasa Aramaik. Karena pada saat itu Yesus tidak menyuruh menghafal, ya, tidak menyuruh menghafal. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Keseharian Yesus pakai bahasa Aramaik. Maka dari itu ketika dia menyampaikan, maka ada tulisan bahasa Aramaiknya. Siap. Silakan tuh. Mana? Belum muncul. Tunggu muncul. Pencetan.
Oke, terima kasih Tat. Tat, inilah lucunya aku melihat kau nih Tat. Matikan mic-mu Tat. Sejak kapan kau tahu Yesus itu berbahasa Aramaik dari pagi sampai sore? Sudah jelas-jelas di zaman Yesus itu mereka di bawah jajahan Romawi Tat. Sudah jelas bahasa internasionalnya di situ bahasa Yunani Tat. Makanya di salib yang di Yesus itu tersalib itu kan ada 3 bahasa. Jadi jangan kau berasumsi bahwa Yesus itu hanya berbahasa Aramaik. Contoh Markus 12 ayat 16. Lalu mereka membawa, ya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Ada enggak kaisar Yahudi? Ada enggak kaisar orang Aramaik? Enggak ada. Yang ada itu kaisar Romawi. Jadi sudah contoh orang Indonesia ketika di bawah penjajahan Belanda. Orang tua-tua kita pandai bahasa Belanda, Tat. Ya. Orang di bawah penjajahan Jepang, orang tua-tua kita pandai bahasa Jepang, Tat. Itu sudah jelas-jelas mereka ada kaisar. Siapa kaisarnya? Kaisar Agustus. Bukan Kaisar Juli, apalagi September, Agustus. Kaisar Agustus itu kaisar mana? Itu kaisar Romawi. Paham nggak, Tat? Mereka di bawah penjajahan Romawi. Dan bahasa internasional pada saat itu bahasa Yunani. Makanya Yesus ada bertemu dengan seorang janda yang berorang Yunani. Apa yang salah, Tat? Oke. Kemudian apa lagi? Kamu menyelewengkan kalimat yang ada di dalam Al-Quran, Tat. Kubuka sama kau. Ya. Pertama kubukakan bahwa satu-satunya kitab atau hukum yang jatuh dari langit di surat 7 ayat 145. Bacakan. Dan telah kami tulis untuk Musa pada luh-luh Taurat. Kami tulis. Paham tak kau? Ya. Segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kamu dengan teguh dan seluruh kamu berpegang kepada perintah-perintah dan baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepada negeri orang-orang fasik. Paham ya, Tat ya? Ya. Sudah jelas dikatakan di sini, Tat, luh-luh batu itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di surah 2 ayat 79 kamu bilang, wah itu bisa juga tulisan. Hanya untuk menghindari kata tulisan, kamu ambil arti yang lain. Kamu nggak disiplin, Tat. Kenapa itu Kemenak loh? Masa lebih pandai Ustadz Yusuf PI daripada Kemenak? Jalannya dari mana? Yang di Kemenak itu profesor doktor hantu belau pun ada di situ. Profesornya 7, doktornya 15. Masa lebih pandai kau dari mereka? Saya nggak tahu jalannya dari mana. Ya, jangan lupa. 2 anak saja cukup. Oke. Mana ini yang gue takut ini? Aduh. Oke. Sekarang kita buka surah 2 7 tadi, surah 2 ayat 97 lagi, Tat. Bacakan surah 2 97. Begini dikatakan. Katakanlah Muhammad. Surah 2 ayat 97. Coba ya. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dia yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Di dalam ajaran Islam ada 2 yang dengan seizin Allah. Yang pertama penulisan Injil oleh Waraka bin Naufal dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Yang kedua adalah penurunan Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad atas seizin Allah. Tidak ada Allah mengizinkan penulisan Al-Quran. Tidak ada. Itu kebohongan terbesar abad ini, Tat. Tidak ada Allah SWT mengizinkan penulisan Al-Quran. Tidak ada itu. Boleh kamu cari hadisnya pun di mana Allah mengizinkan Al-Quran dituliskan. Gak ada. Ya. Itu hanya mimpimu, asumsimu. Karena sekarang kau sudah memegang kitab itu. Allah mengatakan dia akan menjaga, kalian aja gak percaya diri. Maka disuruh Muhammad, lafazkanlah. Apa namanya? Bacalah. Apa dia membaca kitab? Tidak, dia butuh huruf, gak bisa. Jadi yang baca itu apa? Al-Quran diturunkan di dalam hati. Atas seizin. Apakah yang di hati itu sudah 100% jadi kitab? Belum. Buktinya banyak di hadis lagi tercecer-cecer dia. Yang kau tunjukkan tulisan, oh ini tulisan Zaid bin Sabit. Itu kan tahun berapa terbitannya itu, Tat? Jauh setelah Zaid bin Sabit itu tiada. Dibuatlah buku-buku itu. Kan itu kehebatan Islam. Dibuat buku-buku entah apa di karang bebas.
untuk melindungi. Coba tunjukkan tulisan yang kau bilang itu. Ada nggak fakta otentiknya? Tulisan tuanya? Nggak ada. Oke, terima kasih Tat. Mantap. Titik nol. Waduh, terima kasih Pak Titik nol. Seru-seru nih Tat. Zong ya zong. Oke, silakan Tat. Aku diam. Baik ya, teman-teman semuanya. Di sini saya menyampaikan ya, tetap akan menuntut Bang Rudi mana validasi Yesus atas tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes maupun Paulus. Tetapi tadi alasannya untuk menghindari jawaban, katanya bahasa internasional saat itu bahasa Romawi. Ya, bahasa Romawi. Habis itu bahasa kesehariannya hilang. Mungkin kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman alasannya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Untuk masalah kitab, dipikir Bang Rudi ini pewahyuan itu satu Al-Quran itu ya, satu biji Quran itu turunnya di Gua Hira semuanya. Macam mana pula di Gua Hira itu cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cuma 5 ayat. Sedangkan Al-Quran ada 6.236. Bukan di Gua Hira itu satu biji Quran langsung turun, Bang Rudi. Ya, contoh ya ketika Nabi Muhammad SAW dia berdebat dengan Bani Najran, maka muncullah Quran surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Banyak saksinya. Beliau mengucapkan itu, sahabatnya juga ada pada saat itu. Bukan cuma di Gua Hira ya. Jadi Bang Rudi ya kagak usah ente alasan sama saya gitu untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Berkaitan untuk masalah kitab Quran surah Al-A'raf memang ditulis metode dengan Nabi Musa itu ditulis gitu, tapi metode dengan Al-Quran itu berbeda dengan cara lahafidun ya. Quran surah An-Nahl gitu Bang Rudi. Memang beda cara penurunannya ya, cara penurunannya. Jadi kalau kita mau melihat nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Betul, metodenya itu beda-beda membenarkan kitab sebelumnya gitu. Bukan membenarkan kitab Markus, Paulus maupun Yohanes. Jadi Bang Rudi, di sini ya Bang Rudi, saya mengetahui di Yohanes 17 nomor 8 itu ya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya ya, di sini Yesus menyampaikan firman ketika dia hidup. Baiklah, kalau kata Bang Rudi itu di bawah jajahan Romawi sehingga memakai bahasa Yunani. Baik, saya akan bertanya satu. Bang Rudi, coba perhatikan ya. Nih ayat yang saya buka, perhatikan. Dan akan saya tanyakan kepada Bang Rudi. Ini pertanyaan saya ya. Teman-teman sudah melihat? Blur? Oke, udah ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam perutku, di dalam mulutku, ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Sekarang saya mau tanya, ini kitab Injil, kitab Bible, dimakan oleh Yohanes. Apakah kitab yang dimakan Yohanes ini adalah kitab yang disampaikan oleh Yesus? Coba, ini Yohanes makan kitab, jadi kitab asli Anda itu manuskripnya nggak ada lagi, udah dimakan oleh Yohanes. Nah, coba buktikan ya kepada saya kitab apa yang dimakan oleh Yohanes, karena di situ berbentuk gulungan gitu ya. Jadi tolong tunjukkan pada saya di mana manuskrip yang telah dimakan oleh Yohanes ya. Karena Yohanes di sini makan kitab nih. Nah, ini kitab bahasa apa yang dimakan oleh Yohanes? Saya pengen tahu tentang masalah itu ya, karena Yesus pun menyampaikan dia penyampai firman ya, penyampai firman. Dia adalah utusan ya, utusan yang mana utusan itu telah diperintahkan untuk menyampaikan firman. Coba buka di dalam Wahyu 1 pasal 1. Inilah wahyu Yesus Kristus.
yang berasal dari firman Allah kan? Artinya ada yang menuliskan ketika Yesus menyampaikan. Ada nggak Yesus buktinya mengatakan kepada muridnya, "Hai murid-muridku, apa yang aku sampaikan kalian hafalkan." Kagak ada. Sampai kucing beranak kuda kagak bakalan ketemu. Nah, maka dari itu dua yang saya tuntut kepada Bang Rudi. Mana validasi dari Yesus Kristus tentang tulisan yang Markus, Yohanes, dan yang lainnya, dan kitab apa yang dimakan oleh Yohanes. Jangan-jangan kitab Anda yang asli dimakan. Tuh. Dah. Pencet. Oke. Ya, terima kasih Tat. Ya. Matikan mic-mu Tat. Bentar. Oke. Saya sudah jawab tadi Tat, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Aduh, kok gelap ini. Jadi, sebentar. Akan berakhir dalam, udah mulai. Sabar ya. Oke, siap. Jadi sudah jelas 2 Timotius 3 ayat 16 Tat. Segala tulisan yang dihilkamkan oleh Allah, itu kan sudah divalidasi Allah Tat. Kenapa kau nggak mengerti? Oh, harus ucapan Yesus. Yesus itu kan firman Tuhan Tat. Sejak Keluaran 17, Musa sudah diperintahkan untuk menulis. Maka ini turun-temurunlah kepada bangsa Israel. Ya, nah, mengenai bahasa Aram kau sudah KO ya. Dalilmu tidak ada mengatakan di situ Yesus harus berbahasa Aram, nggak ada. Karena faktanya di salib Yesus ada 3 bahasa. Artinya bahasa yang dipakai saat itu adalah 3 bahasa Tat. Oke? Nah, sekarang Tat, saya pergi dulu ke Al-Qur'anmu. Sekarang saya bukakan kepada kamu hadis Bukhari 3 itu ya. Aku balik-balikkan lagi kameraku. Sebenarnya tidak perlu sih balik, aku bacakan aja. Tinggal kalian kalau nggak benar. Perhatikan Tat. Juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Al-Quran tidak pernah diizinkan Allah untuk ditulis, tapi ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Sudah kita baca surah 2 ayat 97. Makanya Allah tidak suka ada orang menulis kitab. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya, Tat. Paham? Ya. Jadi tidak ada. Apakah Muhammad memvalidasi Al-Quran? Itu juga tak ada tuh. Karena dia sudah menjadi buku setelah Muhammad wafat jauh. Bahkan tidak ada buku itu sampai hari ini. Mana dia? Oh, dibakar. Itu kan alibi. Alibi untuk apa? Membenarkan yang kitab yang 1924 atau Yamani. Yang di Yaman itu. Gimana sih kau, Tat? Oh, yang Arab gundul itu diandalkan. Mana bisa, Tat? Mana bisa kau verifikasi itu tulisannya si Utsman, si apalah, entah siapa-siapa itu. Gak bisa. Karena memang kelemahan orang Islam tidak punya fakta arkeologis yang bisa dibuktikan. Kalau Kristen masih ada kitab-kitab ditemukan di Laut Mati, di Laut Hitam, di Laut ini segala macam. Ditemukan di ini, di gini. Nah, masih ada gulungan ini, gulungan ini. Kalian mana? Mana ada? Dan tidak ada izin dari Allah untuk menulisnya. Sekarang aku tanya lagi kau, Tat. Nabi Muhammad itu kan orang Arab kan? Ini perintah Allah mengenai orang Arab ya. Buka dulu sama kau. Surah 9. Ayat 97. Dibuat begini, Tat. Sabar ya. Ya, begini. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya. Jadi tidak usah percaya kepada orang Arab. Zaid bin Sabit orang Arab apa itu? Hati-hati, Tat. Makanya Allah tidak ingin ini dituliskan. Oh, itu tidak jatuh langsung gedebuk dari langit. Memang tidak. Makanya dilarang menuliskan. Celakalah orang yang menulis dengan tangannya. Pada saat itu nggak ada komputer. Kalau ada komputer nggak celaka. Dia nggak menulis dengan tangan, tapi mengetik. Sudah beda, Tat. Tapi kalau zaman itu ditulis dengan tangan, nggak bisa. Paham nggak kau? Makanya Tuhan membuat itu di surah
7 ayat 145 ada loh batu. Loh itu banyak. Itulah bedanya Allah SWT Musa di dalam Al-Quran dengan dalam Bible. Dalam Bible loh batu itu hanya 2. Dalam Al-Quran banyak. Karena dijelaskan itu berisi hukum-hukum. Dan penjabarannya. Itu yang langsung gedebuk dari langit. Diberikan kepada Musa. Tapi Al-Quran itu nggak bisa ditulis. Paham nggak? Kalau kami ada diilhamkan katanya. Segala ya tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Selesai kau tetap. Keluaran 17. Tuliskanlah kitab ini agar bisa dibaca turun-temurun. Segala firman yang kusampaikan. Betul. Selama perjalanan hidupnya Yesus menyampaikan. Tentu Yesus nggak sempat validasi orang belum ditulis semua kok. Logikanya kan nyambung. Demikian juga Muhammad. Mana sempat dia memvalidasi? Apakah Muhammad memberi nama-nama ayat-ayat itu? Memberi nama nomor-nomor? Kan enggak. Silakan Tat. Habis waktu. Aduh, teman-teman semuanya menghindar lagi. Oke lah, gak apa-apa, kita tunggu waktu. Siap. Tat. Udah tuh. Silakan. Baik, Bang Rudi. Pertanyaan saya tenggelam lagi rupanya. Di Timotius katanya Allah mengesahkan kitab itu. Yang saya minta ya Bang Rudi, pengesahan dari Yesus ya. Pengesahan dari Yesus terhadap tulisan Yohanes, Markus, Matius, Paulus. Ya. Nah, Bang Rudi, kalau Anda mau memaksakan di Timotius itu ya, sejak kapan Yahweh itu berfirman kepada Paulus? Sejak kapan ada firman Yahweh kepada Paulus? Mana? Memaksa di Timotius. Tunjukkan sama saya ya. Orang Yahudi, Tuhannya itu berfirman langsung kepada Paulus tanpa melalui Yesus. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Pasti, kata Yesus, apa yang dia sampaikan telah diterimanya. Artinya, ada pengesahan dari Yesus tentang masalah catatan-catatan yang ditulis oleh Lukas, Paulus, Matius, atau Markus. Jangan-jangan ya, sebagaimana di Wahyu 10 nomor 10 tadi, kitab aslinya udah dimakan. Itu kitab, saya mau tanya Bang Rudi, kitab apa yang dimakan Yohanes itu? Kok makan kertas dia ya? Apakah itu kitab asli Anda sudah hilang sehingga masuk perut Yohanes gitu? Itu yang saya tanyakan. Itu kitab apa? Jangan-jangan kitab asli dari Anda ya yang telah dimakan oleh Yohanes. Tolong buktikan sama saya. Terus kata Bang Rudi, oh kita itu tidak perlu menunjukkan manuskrip dari Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu pada zamannya dia di bawah jajahan Romawi. Bang Rudi, nih ya, aku kasih tahu samamu Bang Rudi. Matius 4 nomor 23 nih, kau baca ya. Baca kau. Baca sendiri dah. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Mana kitab Injil yang dibawa oleh Yesus? Mana? Yesus mengajarkan kitab Injil kerajaan Allah. Nah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di sini Yesus membawa kitab Injil ya kerajaan Allah. Saya pengen tahu, itu kitab di mana? Ya, kitab yang dibawa oleh Yesus. Balik lagi, jangan-jangan dimakan oleh Yohanes. Kan kayak gitu. Saya curiga kayak gitu. Jangan-jangan dimakan oleh Yohanes itu. Kitab yang dibawa oleh Yesus. Berkaitan tentang masalah kitab kami di mana bahwa Al-Quran itu diperintahkan untuk menulis. Nabi kami saja menyuruh membedakan antara Al-Quran dan hadis. Ya, cara menulisnya. Terus masalah Warokah bin Naufal. Katanya Warokah bin Naufal itu diizinkan oleh Allah. Ya, penulisan hadis itu sejak kapan? Sebelum Al-Quran itu diturunkan, ya tidak ada orang mengenal kosakata Injil. Ya, hadis itu disusun pada tahun 2 Hijriyah.
Sebelum Al-Quran diturunkan tidak ada mengenal kosakata Injil ya. Jadi yang ditulis oleh Warokah bin Naufal itu adalah cuma menerjemahkan dari Ibrani ke Arab. Injil kagak dikenal di Arab kecuali setelah ada Quran surah Ali Imran. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Di situ pertama kali Injil itu ya. Injil pertama kali di situ ayatnya. Jadi kalau untuk masalah di hadis itu, Warokah bin Naufal diizinkan menulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Injil. Injil sejak kapan Injil itu muncul? Macam mana pula? Bang Rudi. Nah, maka dari itu daripada numpuk-numpuk ya Bang Rudi, lebih baik ente jawab dah. Ya, jawab. Di mana Yesus, kitab yang dibawa oleh Yesus. Karena apa? Di situ dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus bawa kitab Injil, Bang Rudi. Maka dari itu saya minta tunjukkan Injil yang dibawa oleh Yesus, bukan Injil yang ditulis oleh Paulus, ataupun Markus, ataupun Matius, maupun Lukas. Kalau Lukas itu jauh kali. Karena apa? 70 tahun setelah penyelidikan. Jadi nggak masuk itu Lukas ke kitab Injil atau kitab suci. Udah, tanggapi situ. Ini main sulap pula ntar Bang Rudi. Ini main sulap pula nih. Ya, pencetan. Oke, matikan mic Tad. Ntar. Iya. Oke, terima kasih. Saya mulai dari Wahyu 10 ayat 10 dikatakan begini. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu. Tetapi setelah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Inilah kelucuan dari Ujlim. Ya. Mereka ini lucu kawan. Kalimat itu dicernanya seolah-olah itu kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan dari itu. Tidak. Ini kan berbicara yang akan datang itu dia melihat penglihatan Tad. Bukan seperti Al-Quran, ada ayatnya yang dimakan kambing. Ya Tad. Mana terjaga Al-Quran itu Tad. Yang kau pegang itu bukan kitab yang dari Allah. Karena Allah mengatakan celaka orang yang menulis kitab dengan tangannya titik. Al-Quran itu ditulis Zaid bin Sabit. Apakah ditulis dengan tangan? Iya. Maka celaka. Yang enggak celaka itu mana? Yang ditaruh di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Itulah sebabnya katanya tidak bisa diubah, tidak bisa edit, tidak bisa dipegang manusia. Sementara yang kau kitab ini sudah diedit, diubah. Diubah berapa kali? Banyak sekali. Ya. Oke, sekarang ini bicara tentang Yahweh kepada Paulus. Loh, yang berbicara kepada Paulus kan Yesus, tak? Kisah para Rasul 9. Yesus itu kan firman. Paham gak, Tad? Intinya 2 Timotius tadi mengatakan, segala tulisan yang dihilangkan Allah, artinya itu sudah dipalidasi oleh Bapa di sorga. Gak bisa kau tolak, itu sudah tertulis di kitab kami, Tad. Kalau di kitabmu, benar. Allah memvalidasi bahwa Al-Quran tidak diubah, tidak diedit. Al-Quran itu yang mana? Yang di hati Nabi Muhammad. Makanya tidak bisa diubah, nggak ada yang bisa menyentuh. Tidak bisa diedit. Paham nggak, Tad? Kalian itu logikanya nggak nyambung. Oke. Terus Matius 4 ayat 23. Itu sudah ada Injil katanya. Loh, Yesus itu kan firman Tuhan. Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Arti Injil apa sih, Tad? Kabar baik. Lah, Yesus kan menyampaikan kabar baik, Tad. Kemudian, Tad, kamu bilang Zaid bin Sabit, Waraqah bin Naufal itu menerjemahkan. Gak ada ditulis di situ menerjemahkan, jangan pandai-pandaian kau. Terus sekarang kau mau membantah bahwa itu Bukhari tulisan tangan manusia dan sudah ditulis jauh. Sementara kalian mengakui yang di Bukhari 3 itu, itulah surah 96. Kalau kau mengatakan itu palsu, maka surah 96 juga palsu. Karangan manusia. Jangan main-main dengan hadis Bukhari 3. Itu surah 96 ayat 1-5, Tad. Bacalah. Paham? Sudah jelas-jelas dikatakan Waraqah bin Naufal menulis. Ayo, 5. Menulis dengan izin Allah.
Lah, dari mana dia tahu? Makanya pernah kukatakan bahwa Waraka bin Nawfal itu harus kalian angkat menjadi nabi dan rasul. Ya dari mana dia tahu kitab Injil itu? Oh, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan. Berbeda Injilnya Allah SWT dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kau bilang itu ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya tidak boleh kau bantah. Karena itu atas seizin Allah katanya. Bagaimana sih kau Nitat? Kali dua, ayo kawan-kawan. Ramekan. Makanya gue bilang sama kau, Tat, jangan percaya orang Arab. Surah 9, surah berapa tadi? 9 ayat 97. Jangan percaya orang Arab. Kau percaya orang Arab. Zaid bin Sabit orang Arab. Semuanya itu orang Arab kau percayai. Sementara nabimu enggak kau percayai. Sudah dikatakannya bahwa Al-Quran itu enggak boleh ditulis. Lah malah ada tulisannya sekarang liar. Itu biar kau tahu. Makanya Tat, perhatikanlah baik-baik Al-Quranmu. Oh, Injil itu ada kapan? Lebih dahulu Kristen Arab ada. Lebih dahulu Waraka ada. Waraka dapat wahyu dari siapa penulisan Injil? Menurut Bukhari itu dari Allah SWT. Nabi terakhir sebelum Muhammad. Nabi sebelum Muhammad itu bukan Isa. Waraka bin Nawfal. Karena dialah penulis Injil. Atas seizin Allah. Dalam bahasa Arab. Sesuai kehendak Allah. Masa kehendak Allah mau kau lawan, Tat? Hebat sekali kau, Tat, ya. Baru tahu aku luar biasa kehebatanmu. Sekarang kau sangkal-sangkal Bukhari itu. Kalau kau menyangkal Bukhari 3, kau menyangkal surah 96 ayat 1 sampai 5. Ikrok itu. Saya pun bingung melihat kalian, Tat. Ya. Jadi validasi Al-Quran itu nggak pernah ada di muka bumi. Terima kasih. Sampai jam berapa kita, Tat? Oh, lagi. Nggak apa-apa. Lagi, silakan. 30 menit lagi, nggak apa-apa. Siap, mainkan, Tat. Oke, tenang ya teman-teman. Mulai match. Terpencet tuh. Tunggu, Tat. Terpencet tuh tadi. Silakan. Baik ya teman-teman semuanya. Tentang permasalahan Injil. Injil yang dibawa Yesus. Oh, ternyata Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Aduh, macam mana pula kalau kayak gitu ya. Tadi terus 2 Timotius saya baca ya, sesuai penerangan Bang Rudi. Bang Rudi, kamu bakal malu kalau membawa Timotius ini. Kenapa saya bilang? Di sini segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sejak kapan Yahweh Yod-Het Pape itu berfirman kepada Paulus? Itu yang saya tanya. Kenapa? Yang melegitimasi adalah Allah. Allahnya orang Israel. Sejak kapan Allahnya orang Israel ngomong sama Paulus? Atau sama Lukas? Atau sama Matius? Mana datanya? Jangan ngaco kamu Bang Rudi. Katanya dilegitimasi oleh Allah. Allahnya orang Yahudi. Mana sejak kapan di mana Paulus ya langsung berbicara mendapat firman dari Tuhannya Yod-Het Pape atau Yahweh. Nah, siapa yang ngomong? Jangan-jangan bintang timur, iblis yang menyamar gitu, Bang Rudi. Jadi Anda perlu cek. Terus masalah kitab pula. Ini kitab. Wahyu 10 nomor 10 nih. Bang Rudi, ente bilang, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Wah, ini kitab rasa madu, teman-teman. Ini katanya untuk yang mendatang di mana di sini untuk mendatang. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Bang Rudi, nggak ada di situ dikatakan untuk kedepannya nggak ada. Kamu jangan mengada-ngada tentang kitabmu Bang Rudi. Nggak bisa kibulin saya gitu ya. Nggak bisa. Tadi dari awal saya minta kepada Bang Rudi masalah manuskrip tidak ditunjukkan. Terus ditunjukkan ayat. Validasi Yesus ditunjukkan Timotius. Padahal kalau di Timotius ini kita baca, itu bukan dari Yesus, tapi dari Allah. Nah, maka ketika Bang Rudi membawakan Timotius dari Allah,
Maka akan saya langsung tanya, tulisan Paulus, apakah itu disahkan oleh Allah? Menurut Timotius, itu disahkan oleh Allah. Nah, maka dari itu, saya minta datanya, sejak kapan Paulus mendapat firman dari Yahweh? Itu yang Anda cari. Ya, jadi jangan Anda muter ke sana, ke sini tentang ke Al-Quran kami. Ya memang Bang Rudi, kalau masalah untuk Al-Quran kami, ya masalah penulisan hadis itu ada di 2 Hijriyah gitu. 2 Hijriyah itu kapan sih? Saat Al-Quran juga turun ya. Nah itu disuruh Nabi kami untuk dipisahkan. Lalu Anda framing, oh itu Al-Quran pernah dimakan kambing. Bang Rudi, itu sudah saya jawab semenjak dulu ya. Jadi Zaid bin Sabit itu menyimpan masternya. Nah, Zaid bin Sabit menyimpan masternya. Lalu Zaid bin Sabit menyampaikan firman itu kepada saya. Lalu saya mencatatkan juga di rumah. Lalu di rumah saya itu dimakan kambing. Apakah masih ada masternya di tempat Zaid bin Sabit? Ada dong ya. Jadi kalaupun di tempat saya dimakan kambing, no problem. Karena masternya masih ada dan dihafal. Beda dengan kitab Anda. Yesus tidak ada menyuruh menghafal kitab Paulus, kitab Lukas, nggak ada. Nggak ada. Maka dari itu, Bang Rudi, daripada kita berputar-putar, Anda terputar-putar dari tadi, ya, dari tadi. Coba deh, saya satu aja dulu bertanya. Sejak kapan Yahweh berfirman kepada Paulus? Karena apa? Di Yohanes 17 nomor 8 itu, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka benar-benar tahu, mereka telah menerimanya, bahwa mereka juga mengakui Yesus sebagai utusan. Jadi segala firman itu sudah diturunkan kepada Yesus, bukan kepada Paulus, bukan. Maka dari itu kalau Anda bawa Timotius, ya, tulisan Paulus disahkan oleh Allah. Sejak kapan Paulus berbicara dengan Yahweh? Sejak kapan Yahweh itu berfirman dengan Paulus? Sejak kapan Yahweh itu berfirman dengan Lukas? Tunjukkan sama saya. Coba, tunjukkan sama saya. Saya akan kejar itu kepada Anda. Ya, teman-teman, coba kita lihat jawaban dari Bang Rudi. Nah, terima kasih Ito Jojor. Ya, semangat nih. Ayo kita bal-bal. Pencetat. Matikan mic mutat. Oh ya. Ya. Kawan-kawan, inilah mereka berbicara tak tahu apa yang mereka ucapkan. Perhatikan. Dia mengatakan Zaid bin Sabit menyimpan masternya. Lah orang dibakar tak ada masternya sampai hari ini. Kebohongan demi kebohongan mereka ucapkan. Loh, zaman Utsman itu dibakar. Mana enggak masternya sama Zaid bin Sabit? Gak ada. Bahkan sampai detik ini saya belum pernah menemukan tulisan Zaid bin Sabit. Gak ada tulisan Zaid bin Sabit. Di mana? Makanya aku bilang, bisa nggak kita validasi? Mana tulisan Zaid bin Sabit? Kita cocokkan dengan tulisan yang di Birmingham. Karena itu tulisan tangan loh. Hanya itu data yang dimiliki Islam. Dan itu pun diduga punyanya Waraka bin Naufal. Bukan punya Zaid bin Sabit. Di situ tidak ada dikatakan ayat 1, ayat 2, nama surah pun tidak ada. Artinya apa? Memang Muhammad berkata surah 1 ayat 1. Nggak ada itu. Kalau ada yang di Birmingham itu sudah pasti ada nomor surahnya. Sudah ada pasti nomor ayat. Ayat 1, ayat 2. Nggak ada. Jangan kau bohongi kami, Tan. Ya. Dan ingat, Tan. Al-Quran sampai dunia kiamat tidak diizinkan Allah untuk ditulis. Allah hanya mengizinkan 2 hal. Pertama, Al-Quran ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Yang kedua, penulisan Injil atas seizin Allah. Yakni Waraka bin Naufal. Itu adalah Nabi juga karena Allah mengizinkan dia. Artinya apa? Waraka tidak tahu Injil Nabi Isa karena Isa lahirnya jauh. Maka tentu Allah menghilhamkan kepada dia, mendampingi dia dalam penulisan itu. Maka dibilang atas izin Allah. Pahami dulu, Tad. Kemudian, ilham dari Allah. Memang itu ilham dari Allah. Jelas-jelas ayatnya begitu. Oh, pernah nggak dia berbicara dengan Paulus? Loh, tadi kau kan membilang
segala firman ya telah kusampaikan kepada mereka, ditaruh di dalam hatinya. Sudah kusampaikan kepada mereka katanya. Berarti kan Yesus lagi yang menyampaikan, bukan Allah lagi, Tat. Makanya di Kisah Para Rasul 9 Allah turun dan bertemu dengan Anam lagi kawan mawar, kasih Anam. Tapi beda-beda orang. Dia bertemu dengan Paulus. Jadi apa yang salah, Tat? Tidak ada yang salah. Ya, nah kemudian kamu mengatakan bahwa apa tadi dia mengenai kitab yang dimakan. Tat. Itu tidak berbicara pada saat yang masanya Yesus. Karena dari ayat 1 kan dijelaskan ya, bahwa dia dibawa kali dua. Bahwa dia dibawa itu, Tat. Dibawa Yesus untuk melihat dia dengan penglihatan. Itu makanya pewahyu dibilang, Tat. Bedakan pewahyu, Tat. Itu bukan kejadian pada zaman Yesus sehingga kitab dimakan, bukan. Itu berbicara yang akan datang, yakni ketika nanti pada hari penghakiman. Wahyu kan berbicara tentang itu, Tat. Bukan berbicara pada saat itu. Paham ya, Tat ya? Nah, sekarang, Tat, sampai detik ini umat Islam tidak bisa menunjukkan bukti Al-Quran itu diperintahkan ditulis, gak ada. Tidak satu ayat pun mengatakan Al-Quran ditulis atas seizin Allah, nggak ada. Karena Al-Quran memang tempatnya bukan untuk ditulis, tapi di dalam hati. Maka itu dilafalkan. Maka Allah mengatakan, aku akan menjaganya. Tapi umat Islam tidak percaya bahwa ini akan dijaga Allah. Maka mereka menuliskan. Yang ditulis mereka ini, Tat, tidak bisa dikatakan firman Tuhan. Kau baca surah 3 ayat 45. Bahwa dikatakan di situ, Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Faktanya sekarang di dunia, Isa itu dibawa Muhammad. Artinya itu karangan manusia nggak bisa diuji kebenarannya. Terkemuka di dunia nggak Isa? Enggak. Yang terkemuka Muhammad. Nggak boleh Isa harus nomor 1, Muhammad nomor 2, nggak bisa. Paham nggak, Kotan? Itulah buktinya itu tulisan manusia. Makanya dibilang apa? Surah 279, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Tapi kalau kitab kalian jatuh gedebuk dari langit, itu benar. Al-Quran itu milik dari Allah. Mana ada kitab gedebuk dari langit? Ditulis tangan manusia. Ketika manusia menulis, dia ada nggak didampingi Jibril? Nggak ada. Ada nggak Muhammad memvalidasi semua ayat-ayat? Nggak ada. Orang jauh setelah Muhammad wafat ditulis itu, ada nggak Allah SWT mendampingi mereka? Sudah ada. Bible ada. Kan ilham dari Allah. Terima kasih, Tat. Aduh. Mantap. 2 kali lagi ya. Siap. Oke. Kau 2, aku 2 ya. Ya, 2-2. Ya, silakan. Gejala Iya. awalnya. Nggak tahu teman-teman gejala awalnya kemana-mana. Silakan. Udah? Oke, baik teman-teman semuanya. Lagi-lagi apa yang saya tanyakan tentang masalah data di mana Yahweh langsung bicara dengan Paulus, kagak ada lagi. Di mana Yahweh berbicara dengan Lukas, kagak ada lagi. Artinya 2 Timotius yang dibawakan oleh Bang Rudi itu tidak bisa dibuktikan. Kayak gitu artinya ya. Teman-teman semuanya, yang saya minta dengan Bang Rudi itu di mana di Bible dikatakan Yahweh berfirman kepada Paulus. Ya, itu yang saya cari. Baik, kalau untuk masalah Bang Rudi ya, saya tetap akan kejar itu. Di mana dalilnya kalau tidak ada, katakan tidak ada. Maka silahkan Anda batalkan ya bahwa tulisan Paulus, tulisan dari Lukas, Markus, Matius itu bukanlah kitab suci itu ya Bang Rudi. Jadi seperti itu, jujur aja kalau tidak bisa dibuktikan bahwa Yahweh tidak berfirman kepada Lukas, Yahweh tidak berfirman kepada Paulus. Ingat itu ya, artinya kitab Anda keseluruhan, perjanjian baru maupun tulisan dari Yesus itu gugur ya. Artinya hoax, tidak ada stempelnya, tidak ada validasinya. Baik, Bang Rudi, saya akan tunjukkan ya kepada Anda dan siap-siap pegangan gitu.
Di manakah Al-Quran itu diperintahkan untuk dituliskan? Baik, baik, baik. Teman-teman semuanya ya, silakan Anda baca ini ya bagi yang muslim dan Bang Rudi khususnya. Di manakah Al-Quran itu untuk diperintahkan agar dituliskan? Baik, pegang-pegang ya. Ayo, mari kita baca. Nah, diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, jangan menulis selain Al-Quran dariku. Jadi ya kata Rasul yang ditulis itu harus Al-Quran. Jangan menulis selain Al-Quran. Ini dalilnya ya. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaknya ia menghapusnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi kami menyuruh menulis, tulis dariku yang Al-Quran saja. Kalau selain Al-Quran itu dihapus. Tuh ya, hadis riwayat Muslim. Jadi pegangan gitu. Ya Bang Rudi, saya nggak terlalu banyak lagi ya mempermasalahkan tentang masalah kitab. Karena apa? Validasi dari Yesus tidak ada. Validasinya katanya dari Allah, dari Yahweh. Tapi sejak kapan Yahweh berfirman kepada Paulus? Sampai kiamat sebelum kiamat 2 hari itu nggak bakalan ditemukan Bang Rudi. Ya, artinya apa? Tulisan Paulus, tulisan Lukas, tulisan Markus itu tidak dapat dibuktikan bahwa diilhami oleh Roh Kudus. Nggak bakalan ditemukan ya. Makanya saya bilang di awal tadi, dari kucing beranak kuda nggak bakalan ditemukan tentang Yahweh. Langsung berfirman kepada Paulus. Itu tidak bakalan ditemukan Bang Rudi. Makanya ya teman-teman semuanya tentang masalah kitab ya. Coba Anda buka tuh ya di dalam Quran. Quran surah Ali Imran ayat 78. Mereka ini seperti ular berbisa memelintir-memelintir kata ya. Dan mengubah-ubah kitab mereka agar kita menyangka bahwa itu adalah firman Allah. Padahal bukan. Coba nih teman-teman ya buka di dalam Quran surah Ali Imran ayat 78. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 78? Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka itu niscaya ada segolongan yang memutar-mutar lidah mereka untuk apa? Agar kamu itu tertipu dan mengira apa yang mereka baca itu adalah dari Allah. Padahal kata Allah itu bukan dariku. Ya contoh saja ketika kita melihat kitabnya Bang Rudi tentang masalah penyalipan Yesus aja pakai kira-kira. Ya, Tuhannya pakai kira-kira gitu, kagak tahu jamnya. Dan itu pun jam penyalipan Yesus itu berbeda-beda. Jadi buktikan aja sama saya satu hal yang saya minta tadi. Ya Bang Rudi, nah ini sesi terakhir habis ini. Parah memang. Tuh, udah. Oke, terima kasih Tat. Ya. Habis ini close kah? Matikan mic-mu Tat. Ya, Tat. Inilah lucunya kawan-kawan muslim kalau mengucapkan sebuah kata. Ya. Dia mengambil dari HR Muslim. Mana Muhammad mengatakan jangan kamu pernah tulis apapun dari padaku selain Al-Quran. Lah yang dibacakannya kan hadis riwayat Muslim. Apakah itu Al-Quran? Kan tidak. Paham nggak? Jangan kamu tuliskan apa yang keluar dari lisanku selain Al-Quran. Yang dibacanya itu hadis riwayat Muslim. Itu bukan Al-Quran. Paham nggak? Teorinya. Artinya kau menuliskan itu harus dihapus. Yang kau bacakan itu harus dihapus karena itu bukan Al-Quran. Mana ada di dalam Al-Quran diperintahkan Muhammad untuk menulis? Pembohong kau Tat.
Jangan kamu tuliskan apa yang keluar dari lisanku selain Al-Quran. Yang kau baca itu hadis. Kecuali itu terdapat di Al-Quran. Iya, ini terdapat di hadis. Kan hadis dilarang ditulis. Hapus katanya. Berarti harus kau hapus pernyataan tadi. Karena tidak tertulis di Quran, tapi di hadis. Aduh, tatat. Oke. Sekarang kau mengatakan tadi, Tat. Mana bukti Paulus? Loh, kan sudah kubilang. Segala tulisan yang diilhamkan daripada Roh Kudus. Apakah Paulus pernah penuh Roh Kudus? Pernah. Kisah para Rasul 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Sudah. Baru yang ini. Para Rasul 13 ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Jadi Paulus itu Roh Kudusnya penuh, Tat. Kan Yesus sudah naik ke surga, dibilang, aku akan mengirim Roh Kudus, Roh penghibur. Paham ya, Tat? Berarti sudah terjawab. Sekarang, Tat, kamu bilang jangan percaya ini, aduh, Tat. Surat 9 ayat 97 tadi jelas mengatakan jangan percaya sama orang Arab. Bagaimana kau percaya sama orang Arab dan dibilang jangan percaya? Karena mereka itu orang apa? Kafirnya keterlaluan katanya. Lah, Zaid bin Sabit bagaimana dipalidasi tulisan Zaid bin Sabit? Nggak bisa, Tat. Makanya aku bilang, mana tulisan Zaid bin Sabit? Tunjukkan kalian. Nggak bisa sampai hari ini kalian tunjukkan, kan? Mana tulisan Paulus ini? Mana tulisan Yohanes ini? Nah, tulisan Zaid bin Sabit itu yang mana? Oh, sudah dibakar. Itu kan alibi. Jangan-jangan Zaid bin Sabit juga buta huruf. Karena tidak satu ayat pun menjelaskan bahwa orang Arab itu bisa baca tulis. Ada nggak di Al-Quran dikatakan orang Arab bisa baca tulis? Nggak ada. Yang ada adalah Musa. Musa itu memang disuruh menulis. Itu, Tat, sebentar. Kalau kau baca surah 7 ayat 154 tadi, sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali lulu Taurat itu dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Musa menulis. Ada nggak di dalam Al-Quran dibilang orang Arab pandai menulis? Nggak ada, tak. Takutnya aku Zaid bin Sabit itu tidak pandai nulis. Ya. Oh, itu dari Hafiz. Loh, bisa nggak dipalidasi Hafiz itu kebenarannya, Tat? Yang bisa dipalidasi seperti kami, ilham dari Roh Kudus. Artinya ketika dia menulis itu ada bimbingan Roh Kudus. Penulisan Al-Quran tidak ada bimbingan dari Allah SWT. Nggak ada. Yang ada adalah penulisan Injil. Allah SWT langsung mengizinkan. Dan dicek. Maka dikatakan sesuai kehendak Allah yang dalam bahasa Arab. Ada nggak Allah mengatakan, oh, Al-Quran ditulis sesuai kehendak Allah? Nggak ada. Kalau ada kalimat itu benar bahwa Allah sudah mengoreksi Al-Quranmu itu. Hanya Injil yang dikoreksi oleh Allah, Mutad. Al-Quran tidak ada. Makanya dibilang celaka orang yang menulis kitab. Makanya Al-Quran itu ditaruh di hati Nabi. Bukan dibuat berupa kitab. Karena kitab ini rentan tulisan tangan manusia. Allah tidak mau kitabnya ditulis tangan manusia, Tad. Pahami itu, Tad. Ya? Jadi, Tad, sabarkan hatimu, Tad. Hanya Islamlah kitabnya yang tidak punya fakta arkeologis. Yang lain punya. Kalian dibakar. Mana ada fakta arkeologis? Orang udah dibakar kok. Dimakan kambing. Oh, ada masternya. Buktinya yang dibakar itu nggak ada masternya. Terima kasih. Syukran, Ya. jazakallah ya teman-teman. Bang Rudi, ini tanggapan akhir atau langsung close? Close saja lah, Tad. Bergantian kita. Tidak boleh nyilang ya. Ya, kita nggak Silakan, bilang Tad, seperti aku diam. aturan biasa. Oke. Oke ya teman-teman, ini adalah sesi terakhir. Karena closing statement, saya tadi sudah menyampaikan ya kepada teman-teman semuanya, tulisan Zaid bin Sabit itu dapat kita pelajari di dalam literasi Islam, yaitu nama kitabnya Kitabul Masahif ya.
Nah, di situ dapat kita lihat tulisan dari Ali bin Abi Thalib, terus Ibnu Mas'ud, terus Zaid bin Sabit. Terus masalah Al-Qur'an, ya Al-Qur'an itu diturunkan pertama kali kepada Rasulullah, habis itu disampaikan kepada Zaid bin Sabit, lalu diverifikasi oleh Zaid bin Sabit, habis itu pada zamannya diserahkan kepada Abu Bakar, itulah mushaf Al-Qur'an pertama. Setelah itu kepada Hafsah, dan Hafsah diambil oleh Utsman bin Affan lalu dicetak, diperbanyak, ya kayak gitu perjalanan Al-Quran kita. Jadi nggak masalah meskipun ada penulisannya juga ada hafalannya. Nah makanya berdasarkan dengan hadis tadi yang saya sampaikan, ingatlah di dalam Al-Quran, wan najmi ija hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Nabi itu tidak lain hanyalah wahyu. Makanya di hadis tadi kata Nabi, jangan menulis dariku kecuali Al-Quran. Artinya perintah dari Nabi kita untuk menuliskan Al-Quran saja, jangan dicampur-campur. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman semuanya, bahwa Nabi kita sudah mengatur semenjak dulu tentang masalah penulisan Al-Quran dan hadis. Makanya ada juga kalau kita ambil di literasi lain, bahwa Nabi kita, janganlah kau campur antara ucapanku dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disampaikan wahyu tidak boleh bercampur. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Nabi tidak boleh bercampur. Semua data saya rasa saya sudah menyampaikannya kepada saudaraku, saudariku yang muslim gitu ya, tentang masalah pengertian kitab. Tetapi ya kita tahu sendiri dan dapat menilai sendiri bagaimana cara diskusi dari Bang Rudi Yohanes ya, masalah menanggapi saya. Kalau saya penuh data gitu, dan data itu bisa dipertanyakan dan bisa divalidasi gitu. Nah, terus masalah Utsman bin Affan yang katanya huruf gundul tadi, apakah dapat divalidasi? Dapat divalidasi. Artinya ya, tuduhan Birmingham hanya 2 lembar itu hoax. Padahal kita masih banyak mempunyai literasi-literasi lainnya tentang Al-Quran kita. Ya contoh yang saya berikan tadi, kitab Syamila, terus Kitabul Masahib, terus dari Asyaribul Mansub ila Usmani, terus yang lainnya juga ada banyak masih, dan itu sudah divalidasi dan diteliti oleh orang di luar agama Islam, dan mereka mengatakan bahwa ini betul dari kertas zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ya teman-teman, sebenarnya tidak perlu banyak juga sih saya untuk closing statement, dikarenakan apa? Dikarenakan apa yang saya sampaikan saya rasa dapat dimengerti oleh muslim yang lainnya gitu. Dan apa yang saya pertanyakan dengan Bang Rudi ya, Anda bisa nilai sendiri karena saya closing statementnya itu tidak boleh nyeberang gitu teman-teman ya. Kalau tidak boleh nyeberang, maka dari itu saya berpesan kepada Anda semuanya, nanti rekaman ini akan kita upload ya, dan silakan pelajari literasi yang saya berikan kepada Anda semuanya. Jadi teman-teman semuanya, sebelum saya berhenti PK dengan Bang Rudi Yohanes ini, saya hanya menyampaikan kepada Bang Rudi Yohanes sebagaimana yang di awal apa yang sudah kita diskusikan ya Bang Rudi ya, bahwa kitab itu harus ada validasinya, apalagi tokoh utamanya dari Anda itu adalah Yesus gitu, maka harus Yesus yang memvalidasi tulisan tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memvalidasi Al-Qur'an kami. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla la mudilla li kalimati wa huwas samiul alim. Shadaqallahul azim ya teman-teman, maha suci Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Buktinya pada hari ini kita dapat melihat ya teman-teman, Kemenak salah cetak satu huruf saja di surah Al-Kahfi itu satu Indonesia ribut. Tetapi kalau kitab lain di luar agama Islam, kagak usah satu huruf, satu perikop itu nggak akan ribut. Karena apa? Mereka tidak mempelajari dasarnya, mereka tidak mempunyai manuskripnya, dan memang itu betul tidak dijaga oleh Tuhan semesta alam, dan itu hanyalah sebuah tulisan-tulisan yang mana tulisan tersebut dapat kita ketahui dari perdebatan ini, dari diskusi ini, tidak dapat divalidasi oleh tokoh utamanya. Jadi seperti itu kesimpulan yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak berhenti live ya teman-teman. Kita akan sambung lagi live-nya. Lanjut. Silakan.
Aku lagi tat penutup ya. Ya, penutup. Ya, penutup. Ya. Terima kasih nih semua penonton, penggemarku ya. Ya, pencet Tat. Terima kasih Tat, matikan mic. Oke. Ya. Terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di tempat Ustadz Wahab Yusuf PI, pembela Islam, dan juga penonton yang ada di tempat saya. Terima kasih atas kebaikan kalian mendukung berupa koin-koin itu karena kami sangat membutuhkan untuk perkembangan daripada channel ini dan kelangsungan hidup daripada pekabaran Injil itu ya. Dan terima kasih juga untuk orang yang di YouTube dan di Facebook yang sudah menonton dan tidak men-skip iklan. Nanti kalau ada siaran ulang juga terima kasih kepada kalian yang nonton ya. Nah, pada malam hari ini kami sudah selesai bicara tentang kitab suci. Adalah satu kekeliruan kalau ada orang mendefinisikan kitab suci itu adalah kitab yang di dalamnya tidak terdapat yang namanya perselisihan. Karena nanti buku erek-erek, buku togel itu jadi kitab suci. Karena togel ini bukunya itu buku paling hebat di muka bumi. Tidak ada orang berbeda pendapat, tidak berkelahi. Ya. Dan di dalamnya tidak ada perselisihan. Itulah buku togel. Mereka bergandengan tangan, akur satu sama lain. Beda nanti dengan kitab suci. Beda pendapat itu langsung bunuh-bunuhan, kafir-kafiran, dan sebagainya macamnya. Ya. Jadi jangan ada definisi, wah kalau buku kitab suci itu nggak ada perselisihan, nggak ada perbedaan dalamnya. Oh ya udah kitab togel itu adalah buku kau, itu nggak ada perselisihan sama sekali, bahkan pengikutnya pun tidak berselisih. Ya. Kemudian bagaimana validasi daripada Bible itu? Penulisannya sejak Keluaran 17 ayat 14 kan sudah diperintahkan Tuhan kepada Musa, tuliskanlah kitab ini. Maka semenjak Musa itu turun-temurunlah orang menuliskan segala perkara yang ada. Makanya ada silsilah. Orang Kristen mengenal silsilah kitab suci. Mulai dari kitabnya Musa, ya, yang 5 itu, baru turun ke kitab Joshua, terus itulah silsilahnya. Jadi jangan ada mengira bahwa itu bukan silsilah, itu silsilah kawannya. Bentar dulu ya. Nah, kemudian manuskrip. Hanya Kristen lah yang memiliki kelengkapan manuskrip. Ada masih terdapat di museum-museum. Dan tulisan-tulisan tua itu masih ada. Nah, silsilah di dalam Bible itu kita lihat contoh Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Terus dilanjutkan siapa? Generasinya berikutnya Yosua. Habis Joshua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Itu silsilah. Artinya apa? Ada budaya menulis di dalam kekristenan itu. Yang bersumber daripada Yahudi itu. Ya. Maka ketika Yesus datang, sumber kesaksian Yesus. Penulisnya murid-muridnya. Matius itu kan sekitar tahun 45. Nah, Lukas 65 kalau nggak salah. Markus juga masih abad pertama semua penulisan itu. Bukan ada itu abad ke-9. Semuanya abad pertama. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Mulailah terjadi yang namanya nubuatan di dalam Bible. Bahwa akan ada datang nabi-nabi palsu. Mereka mengajarkan Injil yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Itulah sumbernya sehingga ada Injil-Injil palsu. Injil-Injil palsu ini yang didapat dari dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 2 Petrus 2 ayat 4 itu ya. Bahwa di dalam goa itu ada namanya malaikat-malaikat pendosa atau iblis. Iblis inilah yang menyampaikan sebuah pesan. Dia kan menyamar jadi malaikat terang. Dibalik-balikannya firman Tuhan kepada seorang pertapa. Kalau ke goa-goa namanya bertapa ya kawan-kawannya, bertapa. Kayak apa itu mengambil ilmu kanuragan. Nah, iblis berbicara kepada dia, inilah yang membuat penggenapan daripada akan datang nabi palsu. Maka setelah nubuatan ini digenapi, muncullah kitab-kitab lain yang bertentangan isinya dengan apa yang disampaikan para rasul. Itulah ya. Lucunya kitab yang palsu-palsu ini kurang lengkap juga melindungi dirinya sendiri. Makanya ciri-ciri kitab palsu menurut kita ya, dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia butuh banyak-banyak kitab. Ya. Maka itu Bible ini kubilang, kalau Bible ini palsu, ketika ditanya tentang isinya, Bible itu menjawab dari dirinya sendiri. Artinya asli, dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menempatkan ayat itu, sehingga bisa menjawab pertanyaan dunia.
Tapi kalau kitab-kitab palsu, dia tidak bisa menjawab pertanyaan dunia. Dia butuh kitab A, kitab B, kitab C, 1000 kitab dibuat. Tidak bisa juga menjawab. Dan pada ujungnya, back to Bible. Bible lah yang menjawab, selamatlah mereka dari kutuk manusia. Terima kasih, Tat. Sampai jumpa. Jangan bersedih, Tat. Aduh, selo, Tat. Wajahmu sedih kali kulihat. Oke, enggak. Ya. Bukan sedih tapi tambah heran tuh. Oke. Oke ya teman-teman. Besok kita bicara semuanya, tentang apa lagi, Tan? Bang Rudi izin pamit dulu. Boleh nanti kalau mau insya Allah nantilah, jangan tiap hari juga Bang Rudi ya. Nanti kita bawa tema yang lain lagi yang lebih menarik gitu. Oke? Siap, Tat. Aku menunggu ya, Tat. Sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa Bang Rudi. Saya nggak bisa memutus. Ya. Aduh. Kena bal-bali si Ustaz sampai nengel kawan. Makanya jangan lawan-lawan aku. Apa yang mau mereka andalkan? Tidak ada kawan. Dibacanya hadis. Jangan tuliskan apapun yang keluar dari lafazku selain Quran. Lah itu kan hadis. Hadis itu kan bukan Al-Quran. Kenapa ditulis? Ya hapus itu kan gitu kawan. Kadang orang ini nggak ngerti apa yang mereka ucapkan ya kawan-kawan ya. Ya. Sekarang kita naikkan dulu tanggapan-tanggapannya. Tapi saya di YouTube saya ganti dulu channelnya. Sebentar ya kawan-kawan ya. Sabar dulu. Maaf ya kawan-kawan yang di YouTube, maklum mengejar setoran untuk bangun gereja. Jadi saya harus